Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, terima kasih. Nah, pada hari ini kita akan belajar materi yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Jadi, sekaligus ada tambahan materi baru. Jadi, kalau di pertengahan ada pertanyaan, silakan ancungkan tangan kalian. Di layar sudah ada tombol mengancungkan tangan, klik itu. Nanti silakan sampaikan. Andra, suaranya jelas terdengar oleh. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita akan mulai. Bapak akan bagikan layarnya dulu. Sebentar ya. Bercerita pengalaman pribadi. Ini terkait dengan isi teks yang dibaca. Nah, yang baru ini adalah menentukan struktur kalimat. Apa itu? Sebentar kita bahas. Di materi kita akan berlatih bernapas dengan kesadaran penuh. Nah, maksudnya apa? Anak-anak silakan duduk yang baik, punggungnya lurus, boleh pejamkan mata, silakan. Sudah? Terus tarik nafas yang dalam. Tarik nafas, Bapak hitung 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian hembuskan pelan-pelan. 1, 2, 5. Kita mulai lagi. Tarik napas yang dalam. 1, 2, 3, 4, 5. Hembuskan pelan-pelan. Kalian boleh sambil pejamkan mata ya. Kita mulai lagi. Tarik napas yang dalam. 1, 2, 3, 4. Pelan. 1. Itu tujuannya. Ada hubungannya dengan sebelum Trisandi itu kan ada asana pranayama, itu pengaturan napas. Jadi biar kita ingat dengan diri, kita ingat dengan Tuhan kita, seperti itu. Nanti bisa dilatih di rumah. Salah satu. Saya jelek, Pak. Ya, enggak apa-apa. Salah satu latihan ini kita akan lanjutkan. Nah, perhatikan gambarnya. Kelihatan ya gambarnya? Nah, dari gambar itu lakukan. Kira-kira apa yang mereka lakukan? Silakan yang mau mencoba menjawab, silakan. Apa yang mereka lakukan pada gambar itu? Sedang apakah anak-anak itu? Sedang berdiri, bagus. Berdiri, Pak. Siapa lagi yang punya jawaban yang berbeda dengan Dede? Sedang berdiri. Sedang apa lagi? Apa yang mereka lakukan? Sedang? Di Papua tanya Titin, tidak percaya Titin. Oke, Dedika sudah lancar. Jadi di kelas 6 itu nanti bisa kalian sendiri. Kecepatan membaca di rumah itu adalah 100 ya. Jadi dalam 1 menit itu normalnya kalian bisa membaca sebanyak 100 kata. Jadi karena kelas 6, kalau kelas 5 75 kata per menit. Kalau kelas yang belum 100 kata itu harus sering dilatih. Yaitu sering latihan. Kalau Dedika sudah lolos 100 kata per menit. Nah, cerita ini sudah pernah kita bahas. Ya, masih ingat cerita ini? Menceritakan tentang Om Gandhi yang mengabdi di Papua. Ya, ada Om Gandhi. Siapa saja tokohnya? Siapa masih ingat? Om Gandhi sama Titin.
Iya, Om Gandhi, Titin, dan Ibu. Ibu. Nah, Om Gandhi yang jadi gurunya, Ibu dan Titin. Titin, apa yang dikerjakan dalam cerita ini? Apa yang disumbangkan? Buku, Pak. Buku, Pak. Buku. Oke, bagus sekali. Buku, Pak. Nah, ini berarti banyak yang masih ingat ceritanya. Nah, dari cerita yang kalian tadi baca, karena Bapak yakin kalian sudah pernah membaca cerita tersebut, adakah kosakata yang belum dipahami? Yang jadi ketika hujan tanahnya akan becek. Ya, bisa. Tiga, manakah kalimat yang menunjukkan perjuangan Om Gandhi di Papua sangat berat? Kita akan coba tunjukkan kalimatnya dulu. Nah, ini mana yang menunjukkan perjuangan Om Gandhi sangat berat di Papua. Nah, ini Bapak. Nah, ini sudah Bapak blok di sini. Mudah-mudahan kelihatan, Pak. bisa diwarnai. Sebentar ya. Kelihatan ya? Enggak, Pak. Kelihatan warna kuning. Di sini, Enggak. oh belum ya. Kelihatan, Oh, Pak. yang Udah kelihatan kelihatan. warna kuning. Nah, ini perjuangan Om Gandhi. Salah satu teman kalian misalnya sakit, kita ikut membantu, itu adalah salah satu ya, salah satu keterampilan berinteraksi dengan orang lain. Ya, masa teman kena bencana, ya sudah kelihatan. Nah, andai kamu menjadi siswa di sekolah Om Gandhi, bagaimana perasaanmu? Ayo, siapa yang mau menjawab? Kengken asana yang jadi murid di Papua yang jarak ke sekolahnya berjam-jam, jalannya jalan tanah, tidak beraspal, kadang harus jalan kaki, terus sekolahnya tidak ada fasilitas, buku tidak ada, dan sebagainya. Bagaimana perasaanmu? Yuk, siapa mau coba jawab? Engken ya sana yang masuk itu, gitu maksudnya. Ada yang mau coba sharing? Putri? Kira-kira betul sih? Betul. Iya, betul Betul. sekali. Itu beberapa hal yang bisa kita lakukan. Nah, kita lanjut ke struktur kalimat. Nah, kalimat kan sudah kalian tahu, ini yang baru struktur. Ini bisa kalian siapkan catatannya, apa itu struktur. Jadi bisa bertanya, siapa yang membaca cerita? Jadi jawaban itulah subjeknya. Paham ya? Ya, Jelas? Pak. Baik, sekarang coba kita lihat contoh berikutnya. Nah, ini di cerita tadi ada kalimat seperti ini. Om Gandhi mengajar anak-anak di Papua. Kita akan tentukan predikat objek yang mana predikatnya dulu. Ayo. Kata apa yang menjadi predikat di sini? Kata? Bekerja, Pak. Mana ada kata bekerja? Ada kata Om Gandhi. Mengajar, Pak. Mengajar. Betul sekali. Jadi mengajar ini sudah Bapak klik di sini, kelihatan ya. Nah, Suara Bapak putus-putus, Pak. iya sinyalnya tidak bagus. Ah. Ya, sebentar ditunjukkan ya. Itu disimpan dulu. Nah, ini tugas yang terakhir. Sebentar kali
bercerita. Jadi ceritanya adalah satu, kesulitanmu saat mau ke sekolah itu diceritakan. Jadi misalnya karena situasi pandemi saya sulit ke sekolah, tidak diperbolehkan datang ke sekolah, gitu misalnya. Atau kemarin karena hujan, saya tidak bisa datang ke sekolah karena hujan, tidak ada payung, tidak ada yang mengantar dan sebagainya. Jadi pasti dari kelas. Iya, sinyalnya tidak bagus. Ah, Ya, sebentar ditunjukkan ya. Itu disimpan dulu. Nah, ini tugas yang terakhir. Sebentar kali bercerita. Jadi ceritanya adalah satu, kesulitanmu saat mau ke sekolah itu diceritakan. Jadi misalnya karena situasi pandemi saya sulit ke sekolah, tidak diperbolehkan datang ke sekolah, gitu misalnya. Atau kemarin karena hujan, saya tidak bisa datang ke sekolah karena hujan, tidak ada payung, tidak ada yang mengantar dan sebagainya. Jadi pasti dari kelas 1 sampai kelas 6 kalian pasti pernah kesulitan ketika mau ke sekolah, itu diceritakan ya. Sudah? Di bantuan yang pernah kamu berikan ke orang lain. Kalau dulu bantuan yang pernah kamu terima, sekarang bantuan yang pernah kamu berikan. Misalnya, oh kemarin saya membantu teman saya, dia tidak bawa uang, ingin berbelanja, kita berikan uang, beri uang dia Rp2.000 untuk membeli beli yang es es itu ya, Pak. misalnya, ya. Beli yang es, Pak. Iya, beli yang es. Itu diceritakan dengan bahasa Indonesia ya. Jadi Ya, Pak. ceritanya ada dua, kesulitan saat mau ke sekolah, bantuan yang kamu berikan ke orang lain. Nah, karena ceritanya ada dua, kalian bisa memilih, boleh ceritakan yang nomor satu atau ceritakan yang nomor dua. Pilih Tulis di buku salah tulis ya, Pak. satu. Tulis di buku tulis boleh, nanti difoto, atau kalian bisa membuat videonya langsung tanpa menulis, langsung bercerita. Nanti buat videonya atau pakai pesan suara juga boleh. Jadi ada 3 cara ya. Yang pertama adalah membuat video Kirim ke WA Bapak ya? suara. Enggak, Dedika, enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak. Putri, Enggak, Pak. baik. Dada, Andra sudah pas. Reditiani, Enggak, Pak. tidak ada. Andra, ada yang ditanyakan tugasnya? Tidak ada. Berarti tugas hari ini yang dikerjakan di rumah adalah memilih ya, memilih cerita yang mana mau diceritakan. Ada 2 pilihan, pilih salah satu. Pak, boleh 2 langsung, Pak. Satu saja, satu. Cukup Oh, 1 ya. Jangan 2. Kalau mau 2 boleh, tapi cukup apanya, 1. Pak? 2, Pak. Gimana, Dede? Apanya 2, Pak? Ya, Pak. Ceritanya kan ada 2. Ya. Ya. Kalian pilih salah satu yang mana mau diceritakan. Pak, Cerita malah 2. satu Malah saja. 2 ya, Pak. Satu 2 saja. boleh, Pak. Ya, Dede silakan. 2 boleh buat, Pak. Boleh, boleh. Oh iya, Pak. Iya, ada lagi? Enggak, Pak. Oke. Jadi itu saja. Sekarang coba tunjukkan tugas membuat struktur kalimatnya yang tadi. Silakan ditunjukkan. Begini, tunjukkan bukunya seperti ini misalnya. Nah, seperti itu. Coba dari Putri, coba tunjukkan. Putri dulu. Oh, agak susah ya. Subjek, predikat, objeknya belum.
Putri, saya predikat sudah betul, objeknya belum. Dedika yang menulis struktur kalimat. Oh, belum, Pak. Saya merasa sangat bersemangat ketika merancang pembelajaran berdiferensiasi yang dikombinasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Namun, karena situasi pandemik seperti ini dengan keterbatasan sarana prasarana pada siswa, sehingga dalam melaksanakan kegiatan hanya sedikit yang bisa mengikuti kegiatan pembelajaran secara virtual melalui Google Meeting ini. Saya membayangkan jika saja kegiatan pembelajaran bisa secara tatap muka, tentu hal ini sangat menantang dan menyenangkan karena bisa lebih mengoptimalkan pada aspek pembelajaran sosial emosional. Setelah sesi pembelajaran selesai dan saya menonton hasil rekaman video, saya menyimpulkan bahwa informasi atau komunikasi yang terputus-putus karena faktor sinyal yang tidak baik selama pembelajaran membuat materi tidak lengkap dipahami atau disimak oleh siswa. Karena itu, penting sekali bagi guru untuk membuat rekaman dalam pembelajaran sehingga siswa bisa menyimak materi lebih baik dan lengkap pada video rekaman pembelajaran. Selain itu, penting sekali bagi guru untuk mengurangi konten materi agar tidak terlalu banyak sehingga waktu penyampaian bisa lebih singkat dan efektif. Karena itu, saat membuat sesi pembelajaran secara virtual seperti ini, saya akan mempertimbangkan hal ini dalam skenario pembelajaran. Demikian refleksi saya pada hari ini. Terima kasih.